Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Livia Dietania Arifin. Saya berasal dari kelas 11 TKJ 2. Saya bersekolah di SMK Terpadu Widyatama Kebasen dan mengambil jurusan Teknik Jaringan Komputer. Di mata pelajaran Teknik Jaringan Kabel dan Nirkabel ini, saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen CPU. Sebelum kita memasuki bagian-bagian dari CPU, kita wajib mengetahui tentang apa itu CPU. CPU atau singkatan dari Central Processing Unit adalah perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU tersebut termasuk otak dari komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi dan software di dalamnya. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil melalui memori atau informasi yang diberikan melalui beberapa hardware. Hardware yang dimaksud di sini adalah komponen-komponen yang akan kita bahas. Ada 10 komponen yang berada di dalam CPU. Di antaranya casing CPU, motherboard, prosesor, kipas prosesor, RAM, hard disk, CD dan DVD ROM, VGA card, sound card, dan power supply. Yang pertama ada casing CPU. Biasanya ini terbuat dari plastik, besi, stainless, dan sebagainya. Berguna untuk melindungi berbagai komponen-komponen yang terdapat di dalam CPU agar terlindungi dari panas, air, debu, dan hal-hal yang mengkhawatirkan akan mengganggu kinerja dari komponen-komponen lain CPU, dan juga berfungsi untuk meletakkan dan memasang berbagai jenis komponen lainnya. Yang kedua, ada motherboard. Motherboard ini adalah tempat berbagai komponen dapat terhubung satu sama lain. Komponen yang menjadi bagian inti dari motherboard ada prosesor, sound card, hard disk, dan lain-lain. Yang ketiga, ada prosesor. Prosesor ini adalah otak dari komputer. Semua proses maupun perintah akan dikerjakan pada prosesor walaupun masih memerlukan bantuan komponen lainnya. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat kinerja komputer dalam memproses data. Yang keempat, ada kipas prosesor. Kipas ini sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Ini bertujuan agar prosesor komputer tidak cepat overheat ataupun rusak. Yang kelima, ada random access memory atau biasa kita panggil RAM. RAM ini berfungsi untuk menampung data sementara yang telah diproses oleh prosesor sebelum dilanjutkan ke komponen lainnya. Biasanya berkapasitas 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 8 GB, dan masih banyak lagi. Jenis memori yang masih diproduksi sampai sekarang adalah DDR-1, DDR-2, dan DDR-3. Yang keenam, ada hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk ini biasanya menggunakan perhitungan byte. Semakin besar kapasitas hard disk yang dimiliki, maka semakin banyak pula data-data yang dapat disimpan. Ukuran kapasitas hard disk yang beredar di pasaran bervariasi, dimulai dari 250 GB sampai 3 TB. Yang ketujuh, ada CD dan DVD ROM atau Optical Disk Drive. Dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Format yang termasuk dalam CD atau DVD ROM adalah CD-ROM drive, DVD-ROM drive, dan DVD RW drive. Yang kedelapan, ada VGA card atau Video Graphic Adapter. Komponen ini sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Kenapa? Karena VGA ini berfungsi sebagai pengelola data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer tidak bisa menampilkan apapun. Yang kesembilan, ada sound card. Sound card ini adalah pengolah audio untuk perangkat komputer. Prosesor audio pengelola sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam
menginput kartu lalu menghasilkan audio atau suara komputer, mengontrol audio yang dapat pada perangkat komputer. Dan yang ke-10 ada power supply. Power supply ini adalah pembagi daya atau sumber arus listrik pada komponen-komponen komputer, mengubah tegangan DC menjadi AC sebelum dialirkan ke setiap komponen-komponen komputer itu sendiri. Jadi, itulah penjelasan mengenai 10 komponen CPU. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!